Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihissalam, perjalanan Bani Israel dari hidup damai hingga terbebas dari kekejaman Fir'aun. Bani Israel adalah suatu kaum yang dulunya hidup dalam kedamaian dan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang terbaik. Tetapi kemudian mereka dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang zalim, durhaka, melampaui batas dan kafir. Raja yang zalim itu memerintahkan rakyatnya untuk selalu patuh dan menyembah kepadanya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di wilayah kekuasaannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Raja melakukan tindakan sangat keji itu karena dilatar belakangi oleh realita yang terjadi pada Bani Israel yang aktif mempelajari kitab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab itu dinyatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Ibrahim yang akan menghancurkan Raja Mesir yang sedang berkuasa. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa penduduk Kipti pernah mengeluh kepada Fir'aun tentang sedikitnya jumlah orang dari kalangan Bani Israel akibat pembantaian dan pembunuhan terhadap anak laki-laki mereka. Penduduk Kipti sangat mengkhawatirkan musnahnya komunitas Bani Israel setelah orang-orang tua mereka telah tiada. Sementara anak-anak lelakinya musnah karena dibunuh secara massal. Pada akhirnya, Fir'aun memberlakukan peraturan baru untuk mengatasi hal tersebut, yaitu semua anak laki-laki dibunuh selama 1 tahun dan dibiarkan hidup selama 1 tahun secara bergantian setiap tahunnya. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Harun alaihissalam dilahirkan oleh ibunya pada tahun tidak diberlakukannya peraturan pembunuhan bagi semua bayi laki-laki yang lahir. Sementara itu, Musa alaihissalam justru dilahirkan oleh ibunya pada tahun diberlakukannya peraturan kerajaan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Hal ini membuat ibunda Musa merasa was-was dan ketakutan sehingga ia sangat berhati-hati ketika hendak melahirkan anaknya. Saat melahirkan anak laki-lakinya, ibunda Musa mendapatkan ilham untuk menaruh anaknya itu di dalam peti. Ia pun segera meletakkan anaknya di dalam peti dan mengikatnya dengan tali. Kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari Sungai Nil. Setelah melahirkan anak laki-lakinya itu, ibunda Musa masih sempat menyusuinya hingga ketika situasi dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ia segera meletakkannya di dalam peti, lalu ia mengikatnya dengan tali. Setelah itu, ia menghanyutkannya di Sungai Nil hingga akhirnya tali pengikat yang merupakan alat pengendali itu lepas. Selanjutnya, peti yang di dalamnya terdapat bayi yang bernama Musa itu hanyut terbawa arus Sungai Nil dan melewati tempat kediaman Fir'aun. Para ahli tafsir berkata, para dayang memungut Musa dari tepi Sungai Nil dalam peti tertutup, sementara mereka tidak berani membukanya. Akhirnya, mereka meletakkannya di hadapan istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Ar-Rayyan bin Walid. Ketika Asiyah membuka penutup peti tersebut dan menyingkap kain penutupnya, ia melihat wajah bayi lelaki yang tidak lain adalah Musa. Saat melihat bayi Musa, Asiyah merasa sangat terharu dan jatuh hati pada bayi tersebut. Dalam Qisas Al-Anbiya diceritakan bahwa Asiyah berkata kepada Fir'aun, "Anak ini penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia anak." Quran Surat Al-Qasas ayat 9.
Walaupun Fir'aun berniat membunuh bayi itu karena khawatir dia adalah ancaman yang disebut dalam mimpinya, Asiyah memohon dan membujuknya dengan lembut agar mengadopsinya. Karena kecintaannya kepada Asiyah, Fir'aun akhirnya menyetujui. Setelah Musa diadopsi, ia menolak disusui oleh wanita-wanita Mesir, hingga akhirnya ibunya sendiri dihadirkan atas petunjuk Allah dan diterima oleh Musa sebagai ibu susu. Ini pun terjadi di istana Fir'aun sendiri, dan Asiyah tidak menyadari bahwa wanita itu adalah ibu kandung Musa. Setelah Musa alaihissalam diadopsi, ia tumbuh besar di istana Fir'aun, dibesarkan seperti anak bangsawan. Ia mendapatkan pendidikan dan perlakuan layaknya pangeran. Meskipun secara batin dan fitrah, Allah menjaga Musa dari kezaliman dan kekafiran Fir'aun. Kitab Qisas Al-Anbiya menceritakan bahwa sejak kecil, tanda-tanda kenabian sudah terlihat pada diri Musa, seperti sikapnya yang bijaksana, rasa belas kasih yang tinggi, serta ketidaksukaan pada kezaliman. Ketika Musa tumbuh dewasa, ia menyaksikan penindasan yang dialami Bani Israel di Mesir. Suatu hari, ia melihat seorang laki-laki dari Bani Israel bertengkar dengan seorang laki-laki dari bangsa Kipti atau Mesir. Musa datang untuk melerai. Namun, saat memukul seorang laki-laki Kipti untuk menghentikan pertengkaran itu, pukulannya terlalu keras hingga menyebabkan seorang laki-laki Kipti mati. Musa kaget dan menyesal. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Allah mengampuninya. Namun ketika kabar kematian itu tersebar, Fir'aun pun marah dan berniat membunuh Musa. Selanjutnya, Fir'aun mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari dan menangkap Musa. Akan tetapi, mereka kalah cepat dari langkah yang diambil Musa, sehingga mereka tidak berhasil menangkapnya. Nabi Musa berjalan jauh tanpa arah yang jelas, hanya mengandalkan petunjuk Allah. Ia menuju ke arah timur hingga sampai ke negeri Madian, sebuah wilayah yang dihuni keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Madian. Di sana ia menemukan sekelompok orang yang sedang mengambil air dari sumur, dan dua wanita yang menunggu dengan ternaknya di kejauhan. Nabi Musa merasa iba dan bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak ikut mengambil air. Mereka menjawab bahwa mereka tidak akan mengambil air sebelum para pengembala laki-laki itu selesai, dan bahwa ayah mereka adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Nabi Musa lalu menolong mereka mengambilkan air. Setelah itu, ia duduk di bawah pohon dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Kemudian, salah satu dari wanita itu kembali dan mengundang Musa untuk bertemu dengan ayah mereka, yang dalam banyak tafsir disebut sebagai Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam menghormati Musa dan mendengar kisah hidupnya. Kemudian beliau menawarkan agar Musa tinggal bersamanya dan menikahi salah satu dari putrinya, dengan syarat Musa harus bekerja selama 8 tahun atau 10 jika ingin menyempurnakan. Nabi Musa menerima tawaran itu, dan mulailah kehidupannya yang baru di negeri Madian sebagai bagian dari keluarga Nabi Syu'aib. Setelah Musa menyelesaikan masa baktinya, baik 8 maupun 10 tahun menurut berbagai riwayat, ia menyampaikan niatnya untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Syu'aib memberikan izin dan merestui kepergian Musa, menyadari bahwa misi besar menantinya di tanah kelahirannya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat cahaya api di Gunung Tur.
atau Tursina. Ia pun berkata kepada keluarganya bahwa ia akan mendekati api itu untuk mengambil petunjuk atau membawa bara api agar mereka bisa menghangatkan diri. Ketika Musa mendekati api tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Wahai Musa, sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Tua, Quran Surat Toha ayat 11-12. Disinilah Musa mendapatkan wahyu pertamanya dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Allah memerintahkannya untuk pergi kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun serta kaumnya kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memperlihatkan mukjizat kepada Musa seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya saat dikeluarkan dari ketiaknya sebagai bukti kenabiannya di hadapan Fir'aun. Setelah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Tur atau Gunung Sinai, Allah memerintahkannya untuk pergi kepada Fir'aun, raja Mesir yang sangat zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Musa merasa khawatir karena dia pernah membunuh seorang warga Mesir sebelumnya. Ia juga merasa kurang fasih dalam berbicara. Maka Musa memohon agar Allah mengutus saudaranya Harun sebagai pendamping dan pembantu dalam berdakwah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 25-32. "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku." Allah pun mengabulkan permintaan Musa dan mengangkat Harun sebagai nabi untuk pendampingnya. Selanjutnya Musa dan saudaranya Harun datang ke istana Fir'aun dan menyampaikan bahwa mereka adalah utusan Tuhan semesta alam. Fir'aun membalas dengan sindiran dan ejekan, mempertanyakan siapa Tuhan Musa dan mengingatkan masa lalu Musa yang dibesarkan di istana. Fir'aun berkata, "Siapa Tuhan kalian berdua, wahai Musa?" Quran Surat Toha ayat 49. Musa menjawab dengan tegas bahwa Tuhannya adalah Tuhan langit dan bumi serta segala isinya. Fir'aun menantang Musa untuk menunjukkan bukti kenabian. Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan menunjukkan tangannya yang bercahaya putih tanpa cacat. Meski takjub, Fir'aun menuduh Musa sebagai tukang sihir. Kemudian Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik Mesir untuk mengalahkan Musa. Dalam perlombaan itu, tongkat Musa menelan semua sihir mereka. Para penyihir menyadari kebenaran Musa dan langsung bersujud kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 70. "Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa." Ini membuat Fir'aun murka dan mengancam para penyihir dengan hukuman berat. Meski sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Fir'aun tetap keras kepala. Ia menolak beriman dan malah menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Setelah berbagai mukjizat ditunjukkan, namun Fir'aun dan kaumnya tetap menolak. Selanjutnya, Allah menurunkan berbagai azab kepada penduduk Mesir. Kemarau panjang, banjir, belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Setiap kali diazab, mereka meminta Musa berdoa agar azab diangkat. Tapi setelah itu mereka kembali ingkar hingga akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir secara diam-diam di malam hari. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah kamu bersama hamba-hambaku di malam hari,
maka buatlah untuk mereka jalan kering di laut. Kamu tidak perlu khawatir akan tertangkap dan tidak takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77. Fir'aun yang mengetahui hal ini kemudian mengejar mereka bersama bala tentaranya. Ketika situasi semakin genting, sementara Fir'aun dan pasukannya sangat bernafsu memacu kuda-kudanya dengan memendam amarah yang sangat mendalam, hingga pasukan raja yang sombong itu semakin dekat dengan rombongan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Untuk melalui jalan di laut itu, mereka segera turun memasuki jalan baru tersebut. Mereka melaju dengan cepat, penuh rasa bahagia atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa dan tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut setianya telah selamat menyeberangi jalan di laut itu, sementara Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah-tengah laut dengan segala peristiwa yang sangat menyeramkan di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa segera memukulkan tongkatnya ke laut, hingga ketika itu juga air laut yang terbelah kembali lagi menyatu seperti semula. Allah menghempaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung-gulung, menyeret-nyeret, dan mengombang-ambingkan Fir'aun serta semua anggota pasukannya. Sungguh itu adalah suatu tragedi yang sangat dahsyat dan amat memilukan. Ketika kebinasaan Fir'aun telah tampak nyata di pelupuk matanya, diiringi kepungan azab dan sakaratul maut yang mengintai tajam hingga membuat Fir'aun sama sekali tidak berdaya, pada saat itulah Fir'aun menyatakan bertaubat dan beriman. Tetapi keimanannya sungguh tiada guna lagi. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam, perjalanan Bani Israel dari hidup damai hingga terbebas dari kekejaman Fir'aun. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.